Halo, halo. Hari ini aku lagi pengen bahas tentang konstruktivisme gitu ya. Sekalian nyobain mikrofon baru nih menurut komentar netizen yang setia ngikutin podcast saya, katanya volume suaranya kurang bagus. Coba tambahin mikrofon gitu ya. Ini saya coba pakai mikrofon. Mudah-mudahan habis ini kualitas suaranya lebih bagus. Nah, di episode Kamu Semua Internasional hari ini, saya mau bahas satu pendekatan yang sebenarnya sedang saya dalami juga gitu ya, dalam memandang berbagai isu-isu hubungan internasional, yaitu pendekatan konstruktivisme. Mungkin teman-teman udah sering dengar kali ya, apa sih pendekatan konstruktivisme itu gitu kan? Bedanya sama realisme dan juga liberalisme itu apa gitu. Nah, sependek yang saya pahamin gitu ya, konstruktivisme ini adalah sebuah pendekatan dalam hubungan internasional yang mulai berkembang itu setelah Perang Dingin, teman-teman. Dan ini pendekatan yang membedakan gitu ya dari major teori sebelumnya seperti realisme dan liberalisme, di mana kalau liberalisme dan realisme itu cenderung memfokuskan perhatiannya pada negara-negara sebagai aktor utamanya. Sehingga cara kita memahami hubungan internasional itu hanya dipandang dari bagaimana negara melakukan aksi reaksi terhadap satu isu-isu politik internasional gitu. Terus seringkali juga negara-negara itu dipandang sebagai aktor utama yang bertindak berdasarkan kepentingan gitu kan, national interest atau bersaing untuk mencapai kekuasaan gitu. Ada balance of power, zero sum game, itu tuh menurut saya apa konsep-konsep yang dikembangkan gitu ya dari pemikiran pendekatan-pendekatan tradisional dalam HI. Nah, namun pendekatan konstruktivisme ini teman-teman lebih menekankan pada peran keyakinan dan sistem kepercayaan gitu ya, belief system dari suatu negara dalam membentuk perilaku dan kebijakan luar negeri. Ini menurut saya sih penting. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau boleh dibilang konstruktivisme ini berargumen perang dingin itu bisa berakhir bukan karena keputusan satu negara atau keputusan organisasi internasional, tetapi perang dingin itu berakhir kalau menurut pandangan konstruktivisme karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang biasa seperti kita pada saat itu. Konstruktivisme ini berpendapat bahwa dunia sosial itu adalah atau politik internasional itu adalah hasil konstruksi manusia dan tindakan individu serta interaksi mereka itu sangat berperan penting dalam membentuk hubungan internasional gitu. Saya kira di satu sisi sebenarnya pendekatan ini ingin menekankan lebih banyak agensi pada aktor-aktor selain aktor pemimpin negara, bahwa masyarakat, civil society itu juga memiliki peran yang sangat penting. Nah, pendekatan konstruktivisme ini juga mencermati bahwa kita dapat memahami dunia sosial itu sebagai konstruksi sosial, bahwa realita yang terjadi, apa yang benar, apa yang salah dalam masyarakat kita itu bukan sesuatu yang ada langsung secara inherent dari bumi ini, tapi itu adalah hasil dari interaksi sosial. Misalnya, contoh nih, kita bisa bilang bahwa makan gitu ya, atau bernafas, atau misalnya memiliki rumah hunian itu adalah bagian dari hak asasi manusia, bukan karena memang dari lahir semua manusia menyadari itu tentang hak asasi, tapi justru karena ada perdebatan-perdebatan, ada interaksi-interaksi yang antar manusia gitu ya, yang berusaha menyepakati makan ini sebenarnya bentuk hak atau bukan sih gitu. Nah, pendekatan ini akhirnya menunjukkan, konstruktivisme ini akhirnya menunjukkan bahwa realitas dan pengetahuan itu sendiri adalah konstruksi sosial. Apa yang kita tahu saat ini sebenarnya itu adalah hasil dari interaksi sosial secara turun-temurun gitu. Contoh misalnya
apa yang kita tahu tentang peran laki-laki dan perempuan gitu ya. Peran laki-laki adalah kepala rumah tangga misalnya, atau perempuan adalah ibu rumah tangga gitu ya misalnya. Nah, kalau menurut pandangan konstruktivisme, pembagian peran laki-laki dan perempuan ini merupakan hasil dari bentuk interaksi sosial yang terjadi. Ini hasil dari konstruksi sosial gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat contoh yang lain ya, kalau di level negara gitu misalnya ya, ada negara Bhutan ya, teman-teman tahu nggak Bhutan itu yang terletak di Himalaya dan dikelilingi oleh dua kekuatan besar ya Bhutan ini antara Cina dan India. Nah, pandangan konstruktivisme membantu kita untuk memahami bagaimana si Bhutan ini bisa memandang dirinya sendiri dan tetap mempertahankan kedaulatannya. Bhutan itu membentuk identitas nasional yang unik dan menjadikan dirinya sebagai negara Buddha Mahayana yang terakhir bertahan di bumi ini. Bhutan juga mengembangkan filosofi pembangunan berkelanjutan atau gross national happiness yang membedakannya dengan negara-negara tetangga. Nah, ini yang membantu Bhutan menciptakan identitas nasional yang kuat dan menegaskan kedaulatannya dalam hubungan internasional. Jadi kalau boleh dibilang, bagaimana konstruktivisme memandang atau menganalisis isu internasional, kalau dalam kasus Bhutan kita bisa melihat bahwa meskipun Bhutan ini adalah kalau boleh dibilang negara yang diapit dua kekuatan besar gitu ya, Cina dan India, tapi karena ada system of belief gitu ya, karena interaksi sosial yang terjadi di Bhutan, norma-norma dan kepercayaan Buddha yang masih mereka pertahankan. Nah, system of belief ini yang akhirnya membuat Bhutan tetap bertahan gitu ya, mempertahankan identitas mereka. Nah, satu contoh lagi nih teman-teman, bagaimana kira-kira pandangan konstruktivis melihat penjajahan yang dilakukan oleh Israel ke Palestina gitu ya. Kalau kita lihat apa sih analisis yang bisa ditawarkan oleh konstruktivis. Tapi ini masih analisis yang bersifat menurut saya general gitu ya, belum begitu mendalam. Kalau ada yang berminat nanti bisa kita diskusi lebih lanjut gitu. Nah, pandangan konstruktivis ini melihat pada analisis faktor-faktor ideologis, sosial, dan konstruksi sosial yang mempengaruhi situasi di Israel dan Palestina. Konstruktivis memandang konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina itu sebagai hasil dari perbedaan dalam keyakinan, identitas, dan norma yang menjadi bagian integral dari konflik itu. Nah, pandangan ini cukup berbeda kalau kita lihat dari sudut pandang realisme. Realisme itu cenderung melihat bahwa serangan yang terjadi gitu ya, bagaimana Israel menyerang Palestina itu cenderung fokus pada aspek materialnya, apa yang diblokade seperti sumber daya gitu ya, dan bagaimana Israel mengerahkan kekuasaannya di wilayah-wilayah di Palestina. Sementara kalau dalam pandangan konstruktivis, konflik Israel-Palestina ini dapat dilihat sebagai konsekuensi dari perbedaan keyakinan dan identitas yang terkait dengan sejarahnya, agama, budaya, dan pemahaman sejarah kolektif dari kedua belah pihak. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya menurut pandangan konstruktivis, kalau misalnya solusinya hanya ya udah dibagi aja wilayahnya jadi dua negara, artinya mereka dibagi sumber dayanya gitu ya, masing-masing diberi kekuasaan, maka pandangan konstruktivis akan memandang mungkin itu bukan solusi yang tepat. Kenapa? Karena kalau menurut pandangan konstruktivis yang menjadi akar permasalahannya itu juga masalah belief sistemnya yang berbeda. Yang satu percayanya A, yang satu percayanya B. Nah, gimana kita bisa menjembatani perbedaan kepercayaan ini, perbedaan pemahaman terhadap sejarah ini, begitu. Nah, selain itu, konstruktivis ini teman-teman menekankan peran penting norma-norma sosial dalam konflik. Mereka akan mempertimbangkan nih, kalau berusaha untuk menjembatani gitu ya perbedaan keyakinan, yang dijadikan pertimbangan tentu bukan side into one aspek gitu ya, bukan memihak salah satu identitas, tapi mencoba mencari norma-norma sosial, mempertimbangkan norma-norma yang lebih
general gitu dibandingkan perbedaan belief system yang ada di Israel Palestina. Normanya apa aja? Contoh misalnya norma tentang kedaulatan gitu. Bagaimana kedaulatan itu bisa dihormati, baik kedaulatan Israel ataupun kedaulatan Palestina. Lalu yang kedua norma mengenai hak asasi manusia gitu. Bagaimana meskipun ada perbedaan gitu ya, perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan, tapi keduanya bisa sama-sama atau semua yang terlibat itu bisa sama-sama apa ya, mendukung, menghormati hak asasi manusia dan juga norma-norma lainnya yang sebenarnya bisa menjadi apa prinsip-prinsip gitu yang menjembatani perbedaan belief system itu. Dan di satu sisi nih teman-teman, konstruktivis itu juga menyoroti peran-peran aktor non-negara. Bagaimana sebenarnya organisasi-organisasi internasional atau masyarakat sipil yang sekarang banyak demo gitu ya, mengekspresikan dukungan mereka terhadap Israel ataupun Palestina. Dan juga nggak kalah penting itu media gitu ya. Bagaimana media memberitakan konflik ini, itu sebenarnya kalau menurut pandangan konstruktivis jauh lebih jauh lebih berpengaruh gitu dalam menentukan atau membentuk persepsi dan opini masyarakat internasional terhadap konflik ini. Dan bisa jadi sebenarnya aktor-aktor ini, aktor-aktor negara ini, media, masyarakat sivil, organisasi internasional itu yang mempengaruhi aktor-aktor negara akhirnya untuk menentukan apa pilihan yang tepat atau respon dari setiap aktor-aktor negara ini. Nah, itu mungkin sedikit apa ya, pemantik gitu ya bagaimana kita bisa menggunakan analisis konstruktivisme, pendekatan konstruktivisme sebagai sebuah alternatif gitu untuk memahami atau how to make sense gitu ya dalam fenomena politik internasional yang mungkin dalam pendekatan tradisional sebelumnya hanya fokus pada aktor negara. Bukan berarti pendekatan tradisional itu tidak penting gitu ya atau tidak faktual, tapi saya kira analisis konstruktivisme ini berusaha memberikan nuansa yang berbeda dalam cara pandang kita memahami hubungan internasional. Nah, sekian dulu nih teman-teman, mudah-mudahan bisa menambah lagi gitu ya pemahaman berbeda, pemahaman baru mengenai teori-teori dalam hubungan internasional. Sampai jumpa di episode berikutnya.